Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang penuh cahaya. Apakah kamu pernah merasa ada sesuatu yang mengganggu kedamaian hatimu, tapi tak tahu bagaimana cara mengusirnya? Tahukah kamu bahwa tidak ada ruqyah yang benar-benar berhasil tanpa kekuatan Al-Fatihah? Di video ini, kita akan mengupas secara mendalam rahasia penyembuhan hakiki, yang tidak hanya mengusir gangguan, tapi menghidupkan cahaya dalam diri kita. Jangan lewatkan setiap kalimat dan petunjuk yang akan membawamu pada perubahan besar dalam hidup. Karena disinilah kunci untuk menjadi pribadi yang benar-benar terlindungi dan berdamai dengan diri sendiri. Pastikan kamu tonton sampai akhir, karena pesan ini bukan hanya ilmu, tapi rahmat yang akan membimbing perjalanan spiritualmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, beri like, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pengalaman atau pertanyaanmu. Mari kita bangun komunitas yang saling menguatkan dalam cahaya iman dan kesadaran. Selamat menyimak, semoga Allah selalu membimbing dan melindungi kita semua. Bab 1, Al-Fatihah, pintu gerbang penyadaran. Pernahkah engkau berhenti sejenak mengulangi bacaan Al-Fatihah bukan karena kewajiban salat, tetapi karena ingin benar-benar memahami apa yang sedang kau ucapkan? Di balik lafaz-lafaznya yang begitu akrab di telinga kita, tersembunyi samudra makna yang dalam, sebuah cahaya yang tidak hanya menyinari akal, tetapi juga menembus sampai ke dasar jiwa. Al-Fatihah bukan hanya pembuka mushaf, tapi pembuka kesadaran. Ia adalah langkah pertama menuju pemulihan rohani, dan dalam dunia ruqyah, ia adalah fondasi dari segala penyembuhan. Tanpanya, ruqyah ibarat rumah tanpa pondasi, bacaan yang tak sampai, suara yang tak menembus langit batin. Ketika seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia tidak sedang membaca kata biasa. Ia sedang memanggil sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dua sifat yang menjadi inti dari segala bentuk kesembuhan sejati. Dalam ruqyah, nama-nama ini bukan hanya disebut sebagai pelindung, tetapi sebagai pengingat bahwa kasih sayang Allah adalah benteng yang paling tidak bisa ditembus oleh kegelapan. Sihir, gangguan jin, atau luka batin, semuanya luluh di hadapan energi ilahi yang memancar dari tiap huruf dalam basmalah. Bacaan itu adalah getaran, dan getaran itu menggetarkan dinding-dinding yang dibangun oleh ketakutan dan bisikan yang tersembunyi. Alhamdulillahirabbil alamin adalah deklarasi batin bahwa segala pujian kembali pada satu sumber, bukan pada manusia, bukan pada makhluk, tapi kepada Rabb yang mengatur semesta. Dalam ruqyah, kalimat ini menjadi pusat gravitasi yang menahan jiwa agar tidak tersesat. Banyak yang datang ke peruqyah, mencari kesembuhan dari luar, padahal arah pertama yang harus ditempuh adalah kembali ke dalam, kepada kesadaran bahwa semua hal, baik dan buruk, berasal darinya. Dan dari pengakuan itu, dimulailah proses pembebasan. Ayat ini menjadi kekuatan yang mengangkat jiwa dari keterikatan pada gangguan menjadi ketundukan kepada Yang Maha Menyembuhkan. Ayat demi ayat dalam Al-Fatihah menuntun manusia keluar dari kegelapan batinnya sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan adalah pernyataan ikrar tauhid yang mengguncangkan dunia gaib. Dalam momen pembacaan yang sadar dan khusyuk, jin-jin yang bersembunyi menjadi gelisah, sihir yang berakar mulai retak, karena tauhid yang murni adalah api bagi segala bentuk kesyirikan tersembunyi. Disinilah ruqyah menemukan kekuatannya. Bukan karena ayat-ayat pelindung semata, tetapi karena ruh Al-Fatihah telah dibangkitkan. Maka jika engkau ingin memulai ruqyah, jangan buru-buru membaca ayat-ayat perlindungan. Duduklah, tenangkan hatimu, hadirkan jiwamu dalam setiap ayat Al-Fatihah. Biarkan setiap lafaz menembus bukan hanya gangguan di luar, tapi juga luka di dalam. Sebab sesungguhnya banyak yang sembuh bukan karena banyaknya bacaan, tapi karena kehadiran batin ketika membaca. Dan Al-Fatihah yang disebut sebagai Ummul Kitab adalah akar dari segala pengobatan, baik bagi tubuh, jiwa maupun semesta dalam dirimu. Tidak ada ruqyah yang hidup tanpa ruh Al-Fatihah, sebagaimana tidak ada penyembuhan yang hakiki tanpa kembali kepada cahaya yang pertama kali membuka langit kesadaran. Bab 2,
Getaran kata yang menghidupkan jiwa. Dalam dunia yang tak kasat mata, setiap kata memiliki getarannya sendiri. Kata bukan sekadar bunyi, melainkan energi yang bergerak, membentuk dan menghancurkan. Maka ketika Al-Fatihah dilafazkan dengan kesadaran penuh, ia bukan hanya dibaca, ia hidup. Ayat-ayatnya menyusup ke celah-celah jiwa, membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur. Ruqyah sejati bukan tentang membaca sebanyak-banyaknya, tetapi tentang menghidupkan kembali kata-kata yang telah lama kehilangan nadinya di lisan kita. Dan Al-Fatihah adalah nyawa dari bacaan itu. Ia bukan mantra, bukan formula, tapi getaran ilahi yang masuk ke dalam struktur jiwa manusia yang retak. Pernahkah kau rasakan bahwa ketika membaca Al-Fatihah dengan perlahan dan penuh penghayatan, tubuhmu mulai merespons dengan tenang, detak jantungmu melambat, dan kesadaranmu menjadi lebih jernih? Itulah saat di mana kata tidak hanya didengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh seluruh ragamu. Dalam konteks ruqyah, inilah momen paling penting, ketika tubuhmu tidak hanya mendengarkan, tetapi menyatu dengan makna. Jin dan sihir tidak gentar pada kerasnya suara, tapi pada hadirnya kesadaran yang terpancar dari getaran batin. Dan Al-Fatihah adalah satu-satunya ayat yang bisa menyentuh seluruh lapisan eksistensi kita, dari jasad hingga ruh. Ketika seseorang membaca Maliki Yaumiddin, ia sedang mengakui bahwa tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada Allah dalam mengatur segala balasan, termasuk balasan bagi makhluk-makhluk tak terlihat yang mengganggu manusia. Bacaan ini, jika disadari sepenuhnya, adalah tameng spiritual yang kokoh. Jin dan energi gelap tunduk bukan karena ayat itu dibaca keras, tapi karena ruh manusia yang membacanya tersambung kepada Tuhan yang menguasai seluruh hari pembalasan. Setiap kata adalah kilatan cahaya yang menembus bayang-bayang, memaksa kegelapan untuk mundur dari ruang yang telah disucikan oleh makna. Kita hidup dalam zaman yang terlalu cepat, di mana bacaan seringkali dipercepat dan makna ditinggalkan. Tapi penyembuhan tidak terjadi dalam kecepatan, ia butuh kehadiran, ia butuh pelambatan. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk kembali perlahan, kembali hadir, kembali menghidupkan kata demi kata. Setiap lafaznya adalah obat, bukan karena hurufnya, tapi karena maknanya yang menyatu dengan hati. Maka dalam ruqyah, jangan tergesa. Bacalah seolah engkau sedang membasuh luka dengan air dari langit. Bacalah seolah setiap kata adalah embun yang jatuh ke padang hati yang kering. Dan pada akhirnya, yang menyembuhkan bukanlah bacaan itu sendiri, tetapi cahaya yang keluar dari lisan yang tulus, hati yang hadir, dan ruh yang berserah. Itulah kenapa Al-Fatihah disebut sebagai penyembuh bagi segala penyakit. Bukan hanya karena isi ayatnya, tetapi karena ia menjadi media antara manusia dan sang penyembuh sejati. Ruqyah yang paling kuat bukan yang paling panjang, tapi yang paling dalam. Dan kedalaman itu dimulai dari satu tempat, kesadaran penuh saat membaca Al-Fatihah. Bab 3. Penyakit ruhani dan kehilangan Al-Fatihah. Banyak yang datang dalam kondisi tubuh yang lemah, perasaan yang hancur, dan pikiran yang gelap. Mereka menyebutnya gangguan, sihir, atau ketempelan. Tapi sesungguhnya, banyak dari itu hanyalah manifestasi dari ruh yang telah lama kehausan. Dan di antara sekian banyak bentuk penyakit ruhani, yang paling mengerikan adalah kehilangan hubungan dengan Al-Fatihah. Sebab saat Al-Fatihah tak lagi dihayati, maka jiwa akan mulai melupakan dari mana ia berasal, kepada siapa ia kembali, dan apa yang sebenarnya ia cari. Dalam ruang kosong itu, gangguan tumbuh subur. Maka ruqyah bukan hanya tentang mengusir sesuatu dari luar, tapi lebih dahulu menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati di dalam. Kita sering mengira bahwa ruqyah adalah pertempuran antara manusia dan jin, antara zikir dan sihir. Padahal pertempuran yang paling dahsyat terjadi di dalam diri sendiri, antara kesadaran dan kelalaian. Dan Al-Fatihah adalah senjata utama dalam peperangan itu. Saat seseorang membaca Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, dengan sungguh-sungguh, itu adalah jeritan ruh yang merindukan arah. Gangguan spiritual seringkali lahir dari hilangnya arah hidup, dari terputusnya jiwa dari lintasan yang Tuhan gariskan. Ruqyah sejati tidak bisa terjadi jika jalan itu masih kabur, jika hati belum kembali pada kerinduan akan petunjuk.
Sihir tidak selalu datang dari luar. Kadang ia datang dalam bentuk prasangka yang terus-menerus meracuni pikiran. Jin tidak selalu muncul dalam bisikan, tapi juga dalam kesedihan yang tak kunjung reda, dalam kemarahan yang tak bersebab, dalam tubuh yang sehat tapi batin yang sekarat. Dan dalam semua itu, Al-Fatihah hadir sebagai penunjuk jalan keluar. Ia membentangkan cahaya dalam lorong gelap, bukan dengan teriakan, tapi dengan kesederhanaan doa yang begitu dalam. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Bacaan itu adalah arah, dan arah itulah yang membuat jin tidak lagi bisa bersembunyi di balik kebingungan manusia. Banyak yang menghafal Al-Fatihah, tapi tidak menjadikannya tempat pulang. Dalam kondisi itu, ruh tidak menemukan tempat berlindung, dan luka batin terbuka selebar-lebarnya. Al-Fatihah bukan jimat yang digantung di dinding, atau tulisan yang dibingkai di kamar. Ia adalah jalan pulang yang sesungguhnya. Setiap kali kita tersesat, setiap kali kita dihantui rasa cemas tanpa sebab, setiap kali jiwa seperti kehilangan pijakan. Maka dalam ruqyah, sebelum membaca ayat-ayat lain, bacalah Al-Fatihah bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Bukan hanya dari mulut, tapi dari kedalaman jiwa yang rindu untuk disentuh cahaya. Jika engkau merasa sakit yang tak bisa dijelaskan, gelisah yang tak kunjung sembuh, atau ketakutan yang menghantui malam-malammu, jangan buru-buru menyalahkan dunia gaib. Lihatlah dulu ke dalam. Mungkin yang hilang bukan hanya ketenangan, tapi juga Al-Fatihah yang tidak lagi hidup dalam dirimu. Dan jika benar itu yang terjadi, maka ruqyah yang paling pertama bukanlah pengusiran, tapi penghidupan. Hidupkan kembali Al-Fatihah di hatimu. Disitulah ruqyah sejati bermula. Bab 4. Ruh yang tersambung, tubuh yang tenang. Ketika ruh tersambung kepada Tuhannya, tubuh pun ikut bernafas dengan damai. Inilah rahasia terbesar dalam ruqyah yang sering kali luput dari pemahaman kita. Sebab gangguan, betapapun mengerikannya, hanya bisa bertahan di tubuh yang kosong dari cahaya ruhani. Maka tugas utama seorang yang ingin sembuh bukan hanya mengusir apa yang datang dari luar, tetapi lebih dahulu menyambungkan kembali jiwanya yang tercerai-berai kepada sumber kekuatan sejati, Allah, Rabb semesta alam. Dan Al-Fatihah adalah jembatan emas menuju penyambungan itu. Ia bukan hanya bacaan tapi ikatan. Ia mengikat yang tercerai, menenangkan yang berguncang, dan menguatkan yang hampir roboh. Banyak orang merasakan perubahan fisik yang luar biasa setelah benar-benar menghadirkan Al-Fatihah dalam ruqyah mereka. Kepala yang sebelumnya berat menjadi ringan. Dada yang sesak mulai lapang. Tubuh yang menggigil oleh gangguan perlahan menjadi tenang. Semua itu bukan keajaiban gaib dalam arti sempit, melainkan dampak alamiah dari ruh yang kembali terhubung. Dalam keadaan itu, tubuh bukan lagi sekadar jasad, tapi menjadi tempat tinggal cahaya. Gangguan tidak bisa betah di tempat yang terang, sebagaimana kegelapan tidak pernah sanggup berdiri lama di hadapan matahari. Dan Al-Fatihah adalah matahari yang paling awal, paling hangat, paling lembut dalam menyinari batin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan hanya pengakuan tauhid, tapi juga penyerahan mutlak. Ketika lisan mengucapkannya dengan penuh kesadaran, maka tubuh pun melepaskan segala bentuk ketegangan yang lahir dari rasa takut dan tidak percaya. Di titik ini, ruqyah bukan lagi tentang perlawanan, tetapi tentang penerimaan. Penerimaan bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali darinya. Dan dari penerimaan itulah kekuatan muncul. Orang yang berserah pada Allah dengan sebenar-benar pasrah tidak akan mudah goyah oleh gangguan, karena jiwanya telah menetap di tempat paling aman, dalam lindungan Tuhan yang disembah dan dimintai tolong setiap hari. Jiwa yang tersambung adalah benteng bagi tubuh. Dalam banyak kasus ruqyah, gangguan berawal dari ketidakharmonisan antara ruh dan jasad, jiwa yang mengembara, tubuh yang lelah, pikiran yang kacau. Tapi saat seseorang menjadikan Al-Fatihah sebagai ritual kesadaran, bukan sekadar bacaan hafalan, maka secara perlahan harmoni itu kembali. Ruh menyatu dengan tubuh, tubuh kembali menjadi sahabat bagi jiwa. Dan di saat itu, energi negatif, entah itu jin, sihir, atau pengaruh batin lain,
tak lagi memiliki celah untuk menetap. Sebab tubuh yang menjadi rumah bagi ruh yang terhubung adalah benteng yang tak bisa ditembus oleh gelap. Ruqyah bukan ritual asing bagi orang beriman. Ia adalah ekspresi cinta dan permohonan seorang hamba untuk dipulihkan dari segala bentuk keterpisahan. Dan Al-Fatihah adalah ruh dari seluruh permohonan itu. Ia menyatukan, menguatkan, dan menenangkan. Maka jika engkau ingin tubuhmu benar-benar tenang dan jiwamu kokoh dalam menghadapi badai, jangan cari bacaan yang banyak dulu. Carilah makna terdalam dari Al-Fatihah dalam dirimu. Sebab saat ruhmu tersambung kepadanya, tubuhmu akan menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan logika, namun dirasakan nyata dalam setiap tarikan nafasmu. Bab 5. Ruqyah yang menghancurkan ilusi. Sihir, jin, dan gangguan gaib seringkali membungkus diri mereka dalam bentuk yang menakutkan. Tapi ketahuilah, sebagian besar dari semua itu hanyalah ilusi, kebohongan yang diperkuat oleh ketakutan manusia dan lemahnya kesadaran akan hakikat dirinya. Mereka menari di balik bayang-bayang pikiran yang cemas dan tumbuh di tanah keimanan yang mulai retak. Dalam keadaan seperti itu, ruqyah bukan hanya pengusiran, tapi pembongkaran. Dan Al-Fatihah adalah cahaya tajam yang menembus kabut ilusi tersebut. Ia membongkar kepercayaan palsu, mengguncang sugesti negatif, dan memisahkan antara rasa takut yang nyata dan rasa takut yang ditanamkan oleh bisikan setan. Ketika seseorang membaca Ghairil Maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat, maka ia sedang memohon agar pikirannya tidak dikaburkan, agar jiwanya tidak diarahkan kepada jalan yang penuh tipu daya. Ayat ini adalah filter spiritual. Ia menyaring sugesti batin yang lahir dari rasa rendah diri, rasa tidak layak, atau dari pengaruh sihir yang bekerja lewat bisikan dan ilusi. Ruqyah dengan Al-Fatihah mengajak manusia untuk kembali berpikir jernih, untuk tidak melihat gangguan sebagai kekuatan absolut, tetapi sebagai kabut yang bisa disingkap dengan cahaya pemahaman dan keyakinan kepada Allah yang Maha Terang. Gangguan itu kuat bukan karena mereka benar-benar kuat, tapi karena kita percaya bahwa mereka kuat. Dalam psikologi ruhani, keyakinan memiliki daya cipta. Maka siapapun yang yakin bahwa dirinya sedang dikejar oleh makhluk gaib akan benar-benar merasakan kehadirannya, walau ia mungkin tidak nyata. Ruqyah yang sejati menghancurkan pola pikir ini. Ia membimbing ruh untuk menertawakan ketakutan yang tidak memiliki dasar. Dan Al-Fatihah adalah pembuka kesadaran untuk membedakan mana yang benar dari mana yang direkayasa oleh bisikan kegelapan. Sebab tidak ada yang lebih merusak dari ketakutan yang tumbuh di dalam hati yang lupa akan Tuhannya. Ketika Al-Fatihah dibaca dengan penuh kesadaran, maka ayat-ayatnya tidak hanya menyembuhkan, tapi juga membongkar. Ia membongkar sihir-sihir mental, membongkar ketundukan palsu, membongkar sugesti yang menempel di alam bawah sadar. Maka dalam proses ruqyah, menangis adalah hal yang wajar. Bukan karena jin keluar, tetapi karena kabut dalam pikiran mulai tersingkap dan manusia mulai melihat dirinya sebagaimana ia sebenarnya. Lemah di hadapan Allah, namun tidak tak berdaya. Al-Fatihah mengembalikan kekuatan itu, bukan melalui amarah, tetapi melalui pemahaman yang dalam bahwa semua ilusi akan runtuh di hadapan cahaya keimanan yang jujur. Maka jangan heran jika setelah membaca Al-Fatihah berulang kali dalam ruqyah, seseorang merasa lebih ringan, lebih jernih, meski belum terjadi reaksi fisik. Sebab ruqyah tidak selalu tampak secara kasat mata. Ada ruqyah yang bekerja diam-diam, mengangkat selapis demi selapis tirai ilusi yang menutupi hati. Dan di balik semua itu, ia menuntun ruh kembali kepada ketenangan fitrah. Karena ruqyah sejati bukan sekadar perang, tapi pembebasan. Pembebasan dari tipu daya. Dan tidak ada yang lebih ampuh untuk membebaskan daripada firman yang berasal dari Yang Maha Benar, dibuka dengan Al-Fatihah dan dijalani dengan jiwa yang sadar. Bab 6. Suara ayat, gema dalam alam gaib. Dalam dimensi yang tak terlihat oleh mata, suara bukan hanya bunyi. Ia adalah bentuk, gerakan, dan cahaya. Ketika seorang hamba mengucapkan ayat-ayat suci, suara itu tidak berhenti di udara,
tetapi menggemen hingga ke dimensi gaib, menciptakan riak-riak cahaya yang menjangkau jauh melampaui batas tubuh kasat mata. Dan suara Al-Fatihah bila dibaca dengan kehadiran penuh, bukan hanya menggema, ia menggetarkan. Bagi jin dan makhluk halus, suara itu bagaikan tiupan angin yang membawa bara, mengusir kegelapan dengan ketegasan yang lembut. Bagi alam gaib, Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, tapi maklumat cahaya, tanda bahwa tempat ini telah dijaga oleh kalimat Tuhan. Ada sebab kenapa jin takut pada bacaan orang yang sadar, bukan hanya lantang. Dalam dunia spiritual, suara yang lahir dari hati yang yakin memiliki frekuensi berbeda. Ia tak bisa ditiru, tak bisa dipalsukan. Bacaan Al-Fatihah dari lisan yang khusyuk ibarat guntur di langit gaib. Makhluk-makhluk yang bersembunyi dalam tubuh seseorang atau yang bergentayangan di sekelilingnya akan mulai gelisah. Bukan karena kata-kata itu asing bagi mereka, tapi karena makna dan getaran itu kini hadir dalam wujud nyata. Mereka mendengar bukan hanya lafaz, tapi kejujuran seorang ruh yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih ditakuti oleh dunia gaib selain ruh yang jujur kepada Tuhannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diucapkan oleh ribuan mulut setiap hari. Tapi berapa banyak yang benar-benar melepaskan semua bentuk ketergantungan duniawi saat mengucapkannya? Dalam ruqyah, suara yang mengandung kebergantungan murni adalah panah yang menembus tabir. Ia membuka jalur komunikasi antara dimensi manusia dengan langit. Ia memperlihatkan bahwa manusia ini bukan sedang menggertak jin, tapi sedang memanggil perlindungan Tuhan dari langit dan bumi. Dan dalam keheningan malam atau kesendirian yang sepi, suara ayat ini menjadi gema yang tidak hanya menyucikan ruangan, tapi juga mengusir apapun yang tak selaras dengan cahaya Allah. Ruqyah bukanlah pertunjukan, ia adalah percakapan. Dan dalam percakapan ini, suara kita berbicara kepada dua alam sekaligus, alam nyata dan alam gaib. Al-Fatihah menjadi bahasa penghubung yang melampaui batasan wujud. Ketika dibaca dari hati yang bersih, ia menata ulang getaran ruang, mengisi celah-celah kosong dengan kehadiran yang tak kasat mata. Jin yang tinggal bukan karena kekuatan, tetapi karena kekosongan. Maka suara ayat yang tulus menjadi tanda bahwa tempat ini tidak lagi kosong. Ada penjaga, ada cahaya, ada ruh yang telah bangun, dan itu cukup untuk membuat siapapun dari dunia lain pergi dengan gentar. Dan jika engkau merasa ruqyah tak kunjung menunjukkan hasil, mungkin bukan karena jin terlalu kuat, tapi karena suara bacaanmu belum benar-benar hidup. Maka jangan sekadar keras, jadilah hadir. Jangan hanya membaca, tapi resapilah. Sebab suara yang menyentuh langit akan selalu memiliki gema di bumi. Dan suara Al-Fatihah, jika lahir dari ruh yang ikhlas, tidak akan hanya bergema di telinga manusia, tetapi juga di telinga mereka yang bersembunyi. Dan mereka tahu bahwa saat gema itu terdengar, waktunya telah habis. Maka terus bacalah, bukan untuk menakuti, tapi untuk menerangi. Suara yang terang akan selalu mengusir yang gelap. Bab 7. Al-Fatihah sebagai kunci gerbang penyembuhan. Penyembuhan bukan hanya tentang lenyapnya rasa sakit, tetapi tentang terbukanya kembali gerbang-gerbang kesadaran yang lama tertutup. Banyak yang datang dalam keadaan putus asa, mencari pengobatan dari luar, berharap ada tangan yang menyembuhkan. Tapi dalam jalan spiritual, penyembuhan sejati selalu dimulai dari dalam. Al-Fatihah bukan hanya pengantar ruqyah, tapi pintu masuk bagi penyembuhan hakiki. Ia adalah kunci yang jika digunakan dengan kesadaran penuh, mampu membuka gerbang antara tubuh, jiwa, dan cahaya ilahi. Setiap ayatnya bukan sekadar doa, melainkan susunan kunci yang halus, membuka ruang dalam hati yang tertutup oleh trauma, dosa, dan kepasrahan palsu. Ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ia sesungguhnya sedang menyentuh sisi terdalam dari luka batin yang selama ini dibiarkan membeku. Sebab luka tak bisa disembuhkan dengan paksaan, ia membutuhkan sentuhan kasih sayang, dan kasih yang paling murni hanyalah miliknya. Maka saat bacaan ini benar-benar hidup, ruh yang membatu mulai melunak, dinding yang mengeras mulai retak. Sihir dan gangguan gaib seringkali bersarang di tempat yang keras, dan kelembutan ilahi adalah air yang melarutkan semua itu. Al-Fatihah menyentuh,
bukan hanya untuk mengusir, tapi untuk memeluk. Dan pelukan Tuhan lebih menyembuhkan daripada 1000 perlawanan. Setiap ruqyah yang dimulai tanpa penyadaran melalui Al-Fatihah, ibarat membuka pintu tanpa salam. Ia mungkin berhasil, tapi tidak mengubah apapun di dalam. Tapi jika Al-Fatihah dibaca sebagai bentuk penyambutan cahaya, maka setiap ayatnya menjadi obor di lorong batin yang gelap. Ar-Rahmanir Rahim, dua sifat yang saling melengkapi, hadir sebagai aliran cinta yang membersihkan. Tidak ada sihir yang bisa bertahan dalam hati yang terisi oleh rahmah. Tidak ada jin yang sanggup bertahan dalam ruang batin yang telah dibasuh oleh kasih Tuhan. Maka dalam ruqyah, penyembuhan sejati bukan terletak pada siapa yang membacakan, tapi pada seberapa dalam bacaan itu membuka gerbang antara hati dan langit. Kadang, gangguan yang menetap dalam tubuh bukan hanya karena sihir, tapi karena jiwa yang sudah terlalu lama menutup pintu. Trauma masa lalu, ketakutan, kesalahan yang disesali dalam diam, semuanya menjadi pintu yang terkunci rapat, dan jin hanya menempati ruang kosong yang tidak dijaga. Al-Fatihah hadir sebagai kunci yang lembut namun kuat. Ia tidak membobol, tapi mengetuk. Ia tidak menghakimi, tapi menyapa. Dan saat gerbang itu terbuka, bukan hanya gangguan yang keluar, tapi cahaya juga masuk. Inilah sebab mengapa dalam banyak kasus, setelah membaca Al-Fatihah dengan kesadaran penuh, seseorang merasa seolah beban batin bertahun-tahun luruh dalam sekejap. Karena cahaya masuk bukan hanya untuk mengusir, tapi untuk tinggal. Maka jangan pernah remehkan satu surat yang selalu kita ulang dalam salat. Al-Fatihah bukan pengulangan, tapi penegasan. Ia adalah kunci yang harus digunakan berulang-ulang. Karena gerbang penyembuhan bukan dibuka sekali, tapi setiap hari. Hari ini mungkin terbuka sedikit, besok terbuka lebih dalam, hingga akhirnya kita tidak hanya sembuh dari gangguan, tapi juga pulih sebagai manusia yang utuh. Al-Fatihah bukan hanya bacaan awal ruqyah, tapi dasar dari semua penyembuhan yang sejati. Maka peganglah kunci ini dengan lembut, dan biarkan ia membuka gerbang yang selama ini tertutup dalam dirimu sendiri. Bab 8. Melampaui pengusiran menjadi cahaya. Seringkali kita menyangka bahwa ruqyah hanyalah tentang mengusir sesuatu dari tubuh, sebuah tindakan pertahanan terhadap makhluk tak kasat mata yang mengganggu ketenangan kita. Tapi pemahaman ini masih parsial. Ruqyah bukan hanya perlawanan, melainkan proses menjadi terang, menjadi cahaya. Dalam Al-Fatihah terkandung bukan hanya kekuatan untuk membebaskan, tetapi juga daya untuk mentransformasi ruh manusia. Dari yang reaktif menjadi sadar, dari yang ketakutan menjadi tenang, dari yang gelap menjadi terang. Maka tujuan akhir ruqyah bukan sekadar bersih dari gangguan, tapi menjadi pribadi yang tak lagi bisa dihuni oleh kegelapan. Bayangkan seseorang yang selalu mengandalkan ruqyah setiap kali gangguan datang, tapi tidak pernah berubah dalam keyakinannya, tidak pernah memperbaiki keimanannya, tidak memperdalam hubungan dengan Tuhannya. Bukankah itu seperti membersihkan rumah tapi membiarkannya tetap terbuka dan tak dijaga? Al-Fatihah bukan hanya alat pembersih, tapi pembangun fondasi. Setiap ayatnya mengandung energi yang membentuk struktur batin, menjadikan seseorang tempat yang tidak nyaman bagi makhluk gelap. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, adalah permintaan untuk dipandu dalam hidup yang tidak hanya bebas dari gangguan, tapi juga penuh arah, penuh kejelasan. Dan arah itu adalah cahaya yang membakar habis ruang-ruang suram di dalam diri. Cahaya tidak bersuara, tapi kehadirannya mutlak. Begitu pula orang yang telah menyatu dengan makna Al-Fatihah, ia tidak perlu menggertak jin atau bersuara lantang. Wibawanya lahir dari ketenangan, aura tubuhnya berubah, matanya jernih, sikapnya tertata, karena ia telah menjadi wadah cahaya, bukan sekadar penjaga dari kegelapan. Orang seperti ini tidak mudah panik saat gangguan datang. Ia tidak sibuk mencari pengusir sebab ia tahu bahwa dirinya telah menjadi benteng. Al-Fatihah, jika benar-benar meresap dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadikan seseorang bukan hanya sembuh, tapi berkilau. Dan kilau ini bukan dari dunia, tapi dari langit yang tinggal di dadanya. Ruqyah sejati adalah perubahan identitas batin. Ia bukan soal membacakan ayat dengan suara keras,
tapi tentang membangun vibrasi cahaya di dalam diri. Jin tidak tinggal di rumah yang terang. Sihir tidak bekerja pada jiwa yang berserah total kepada Allah. Maka ketika seseorang telah memaknai Al-Fatihah secara utuh, dengan menghayati rahmatnya, keagungannya, permohonan petunjuknya, ia akan tumbuh menjadi terang itu sendiri. Dan terang tidak membutuhkan pembelaan. Ia cukup ada untuk mengusir yang tidak sesuai. Dalam bab ini, kita tidak lagi berbicara tentang metode, tapi tentang menjadi. Menjadi versi dirimu yang tidak lagi bergantung pada perlindungan luar, karena perlindungan itu telah tumbuh dari dalam. Maka dari itu, jangan hanya berhenti pada pengusiran. Jangan puas saat jin pergi. Tanyakan, apakah aku sudah menjadi tempat yang tidak bisa mereka datangi kembali? Apakah Al-Fatihah telah kuhidupkan dalam laku harian? Apakah aku telah berubah dari seseorang yang mencari terang menjadi seseorang yang memancarkannya? Ruqyah bukan akhir, melainkan awal. Awal dari perjalanan panjang menjadi cahaya. Dan siapapun yang hidup sebagai cahaya, tidak hanya bebas dari gangguan, tapi menjadi jalan bagi yang lain untuk sembuh. Seperti Al-Fatihah yang selalu diulang, namun tak pernah kehilangan sinarnya. Karena ia bukan bacaan, tapi wujud dari jalan lurus itu sendiri. Bab 9. Menghidupkan Al-Fatihah dalam setiap nafas. Mengucapkan Al-Fatihah bukan hanya kegiatan ritual yang kita lakukan secara mekanis. Ia adalah napas hidup yang harus mengalir dalam setiap detak jantung dan denyut nadi kita. Saat kita membaca surat pembuka Al-Quran ini, seharusnya bukan hanya lidah yang bergerak, melainkan jiwa yang ikut bernyanyi. Nafas kita yang mengucapkannya menjadi jembatan antara dunia fisik dan dimensi spiritual. Karena ketika Al-Fatihah hidup di dalam napas, ia menjadi lebih dari sekadar doa, ia menjadi nafas yang menyucikan, melindungi, dan menyembuhkan seluruh keberadaan kita. Setiap helaan napas membawa cahaya, dan setiap cahaya membangun benteng dari dalam yang sulit ditembus oleh gangguan. Banyak yang merasa ruqyah hanya terjadi saat momen ritual, atau ketika sedang menghadapi masalah. Padahal ruh yang terus-menerus menyatu dengan Al-Fatihah dalam tiap hembusan napas, menciptakan medan energi yang stabil dan kuat. Energi ini bukan hanya menolak gangguan, tapi juga menguatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Di saat yang sama, ia memperhalus sensitivitas batin kita terhadap bisikan halus, sehingga kita bisa lebih mudah mengenali mana yang berasal dari kebenaran dan mana yang berasal dari tipu daya. Ketika Al-Fatihah menjadi bagian dari napas, kita tidak lagi terombang-ambing oleh ketakutan, melainkan berdiri kokoh dalam kepercayaan yang kokoh. Membiasakan diri untuk menghidupkan Al-Fatihah dalam setiap nafas juga berarti mengajarkan hati kita untuk selalu mencari pertolongan hanya dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi mantra kesadaran yang berulang di bawah sadar, membentuk pola pikir dan sikap yang benar-benar berserah. Inilah esensi ruqyah sejati, bukan sekadar mengusir makhluk gaib, melainkan menjadikan diri kita sebagai rumah yang suci, di mana hanya Allah yang berkuasa dan di mana gangguan tidak punya tempat untuk tinggal. Dalam setiap helaan napas, kita menanamkan kesadaran bahwa pertolongan bukan berasal dari dunia luar, tapi dari dalam diri yang terus berhubungan dengan Ilahi. Ketika kita mampu menjadikan Al-Fatihah bagian dari napas, maka proses penyembuhan menjadi alami dan terus-menerus. Kita tidak lagi bergantung pada waktu dan tempat tertentu, karena energi penyembuhan mengalir dalam setiap momen kehidupan. Dalam keadaan apapun, bahkan saat kita sedang diam dan menyendiri, tubuh dan jiwa tetap terlindungi oleh vibrasi ayat-ayat yang penuh rahmat ini. Al-Fatihah bukan hanya perisai, tapi juga sumber kekuatan. Ia membimbing kita agar selalu berada dalam jalur yang benar dan menjaga agar kita tidak tersesat oleh bisikan kegelapan yang ingin menguasai hati dan pikiran. Pada akhirnya, menghidupkan Al-Fatihah dalam setiap nafas adalah menghidupkan hubungan kita dengan Sang Pencipta secara penuh. Ini adalah perjalanan spiritual yang menuntut kesadaran terus-menerus, bukan sekadar hafalan atau pengulangan. Dengan nafas yang dipenuhi Al-Fatihah, kita berjalan dalam terang yang tiada surut, kita berdiri kokoh di tengah badai, dan kita menjadi makhluk yang bukan hanya bebas dari gangguan, tapi juga membawa kedamaian bagi sekitar. Sebab ketika ruh kita bergetar bersama Al-Fatihah,
maka kita telah menemukan kekuatan sejati, kekuatan yang tak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Bab 10, penutup, menyatukan ruqyah dan iman dalam hidup sehari-hari. Dalam setiap langkah perjalanan ruqyah, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari teknik atau ritual semata, melainkan dari iman yang hidup dalam hati. Al-Fatihah bukan hanya kalimat pembuka dalam Al-Quran, tetapi fondasi di mana seluruh kehidupan spiritual kita dibangun. Ketika ruqyah dibaca tanpa keimanan yang kuat, ia menjadi kosong dan tak bermakna. Sebaliknya, saat keimanan menyatu dengan bacaan Al-Fatihah, ia mengalir seperti sungai yang memberi kehidupan, membersihkan luka terdalam, dan menjernihkan pikiran yang kabur. Ini bukan hanya pengusiran, tapi transformasi hakiki yang merangkul seluruh jiwa. Kita diajak untuk mengintegrasikan ruqyah dan Al-Fatihah ke dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya sebagai solusi ketika masalah datang. Jadikanlah Al-Fatihah nafas yang selalu mengalir, cahaya yang senantiasa menerangi langkah kita, dan benteng yang tak mudah ditembus oleh keraguan maupun gangguan. Dalam kesibukan dunia yang cepat dan penuh distraksi, menghidupkan iman melalui bacaan ini adalah cara untuk tetap terhubung dengan sumber kekuatan sejati. Ruqyah yang efektif adalah ruqyah yang lahir dari hati yang terus berdoa, berzikir, dan berserah tanpa henti kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa setiap doa adalah senjata dan Al-Fatihah adalah doa yang paling mulia. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap ruqyah sebagai sekadar ilmu gaib atau metode pengusiran belaka, melainkan sebagai ibadah yang mendalam yang menghidupkan rasa ketergantungan kita kepada Allah. Dalam keadaan apapun, kesadaran ini harus melekat kuat, karena tanpa kesadaran itu suara Al-Fatihah hanyalah getar biasa. Dengan kesadaran, suara itu menjadi energi yang mampu menembus batas dunia, membawa ketenangan dan keselamatan. Di saat kita mengakhiri perjalanan ini, ingatlah bahwa ruqyah dan Al-Fatihah adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama, iman dan pengamalan. Tidak ada ruqyah tanpa Al-Fatihah, karena hanya dengan bismillah dan doa penuh keyakinan itulah kita dapat membuka pintu perlindungan dan penyembuhan. Perjalanan ini bukan sekadar tentang mengusir yang buruk, tetapi tentang menjadi manusia yang kembali pada fitrah, yang senantiasa mengingat asalnya dan terus melangkah dengan cahaya iman di setiap nafaskan hidupnya. Jadikanlah Al-Fatihah sebagai teman setia dalam setiap langkah. Akhirnya, biarlah setiap bacaan Al-Fatihah menjadi pengingat abadi akan kasih sayang dan kekuasaan Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kesulitan. Dalam setiap ujian, dalam setiap perjuangan melawan kegelapan, kita diajak untuk berserah dengan sepenuh hati, percaya bahwa hanya dengannya kita akan menemukan jalan keluar. Karena sesungguhnya tidak ada ruqyah yang berhasil tanpa Al-Fatihah yang hidup dalam jiwa. Biarlah keyakinan ini menuntun kita menuju kehidupan yang penuh berkah, kedamaian, dan kebahagiaan hakiki, sebuah perjalanan spiritual yang tidak pernah usai. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini hingga akhir. Ingatlah bahwa tidak ada ruqyah yang sempurna tanpa Al-Fatihah yang hidup dalam hati dan nafas kita. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi dan cahaya iman senantiasa menerangi jalan hidup kita. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pengalaman atau pertanyaanmu agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menuju kesembuhan dan kedamaian batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat jiwa yang penuh cahaya.